Yang kedua, sebagian ulama yang mengatakan amal-amal seperti salawatan, maulid nabi, zikir berjamaah, pakai tasbih itu bid'ah. Namun ada juga ulama mengatakan itu tidak bid'ah. Bagaimana ini Ustaz? Satu. Kedua, pendapat mana harus kita dahulukan? Apakah pendapat imam mazhab atau pendapat Rasulullah? Yang ketiga, bolehkah kita bermazhab selain itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Empat, ada tiga kelompok yang menyikapi perkara bid'ah. Kami harus bagaimana Ustaz? Baik. Saya ini tidak memilih-milih, saya kertas yang nampak saya ambil, maka saya jawab mana yang ada dulu. Saya akan menjawab kertas ini dari poin nomor 2. Pendapat mana yang harus kita dahulukan, pendapat imam mazhab atau pendapat Rasulullah? Perlu dipahami bahwa pendapat imam mazhab tidak bertentangan dengan pendapat Rasulullah. Apa sebab? Para imam mazhab mereka boleh mengkaji syariat bila berdasar dari sumber-sumber syariat. Maka kajian hukum mereka mengatakan bahwa ini haram, ini mubah, ini makruh, ini sunnah. Itu setelah mengkaji dari Al-Quran, dari sunnah, mengkaji pendapat-pendapat sahabat, kemudian ada ijma', nanti ada qiyas, nanti dikaji semua. Setelah dikaji itu semua, tidak ditemukan Rasulullah mengatakan ini haram, ini mubah, lalu tidak ditemukan sahabat mengatakan ini haram, ini mubah, baru mereka berijtihad. Apa maknanya? Dasarnya adalah dari perkataan Allah, perkataan Rasulullah, kemudian pemahaman para sahabat dan seterusnya. Lalu mereka setelah mengkaji dengan keilmuan yang sangat ketat, menyimpulkan hukum, menjelaskan apa sih hukum syariat terhadap perkara yang sedang dihadapi ini. Maka itu namanya ijtihad. Sehingga para ulama kita ketika berijtihad, dia tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena ijtihadnya dari kajian Al-Quran dan Sunnah. Maka ulama mazhab tidak pernah bertentangan dengan Rasulullah, dengan Al-Quran. Wah Ustaz, dihadiskan begini, ulama itu begitu. Tunggu sebentar. Ulama itu tidak mengamalkan hadis yang kita ketahui. Boleh jadi sebabnya adalah hadis itu sudah dikajinya, tapi menurut beliau ada hadis lain yang lebih kuat dari hadis itu. Atau hadis ini bertentangan dengan hadis yang kita ketahui atau hadis yang diketahui orang lain. Lalu kemudian semua hadis itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dibuat satu kesimpulan. Oh ternyata dari semua hadis ini ketika dikaji, yang nampaknya bertentangan, setelah dikaji ternyata ini kesimpulan hukumnya. Sehingga beliau meninggalkan hadis yang kita ketahui. Muncul pendapat beliau. Pendapat beliau tadi muncul dari keinginan, bukan setelah mengkaji hadis, hasil kajian hadis. Maka oleh karena itu ketika ada yang mengatakan bahwa para imam mazhab menyuruh kita untuk membuang perkataannya ikut hadis, betul apabila satu hadis belum ditemui oleh imam mazhab. Maka tugas kita, kalau ada hadis ditemukan, pastikan hadis itu tak ditemukan imam mazhab. Yang kedua, jikalau ada hadis imam mazhab menemukan tapi tak diambil, pastikan sebab kenapa beliau tak ambil. Baru kita menghukumi ini hadis loh, itu imam mazhab, berarti kita ikut hadis bukan imam mazhab, baru hukumi itu. Tugas kita satu, pastikan imam mazhab tidak temu hadis itu. Yang kedua, dia temu hadis tapi tak diambil, apa sebabnya? Jadi kita tahu hadis 1-2, membaca kitab barangkali Arba'in Nawawiyah 42 hadis, syarahnya tambah berapa hadis? Imam mazhab hafal hadis itu bukan 42 hadis, tapi Imam Ahmad itu saja jutaan hadis beliau hafal. Imam Syafi'i digelari Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Maknanya sunnah-sunnah itu beliau hafal, beliau menguasai. Maka tak akan mungkin Nasirus Sunnah perkataannya bertentangan dengan sunnah. Paham maksud saya? Yang digelari dengan penolong sunnah, tak akan mungkin dia punya pendapat bertentangan dengan sunnah. Kalau bertentangan dengan sunnah berarti bukan penolong sunnah, penghancur sunnah. Paham maksud saya? Oleh karena itu ketika ada hadis kita temukan, ada ayat kita temukan, menurut kita yang berbeda dengan pemahaman imam mazhab, pastikan dulu imam mazhab tidak mengambil ini atau tidak bertemu dengan ini, baru kita nanti kembali kepada hadis yang kita ambil. Karena boleh jadi imam mazhab tidak mengambil pemahaman seperti pemahaman kita, seperti ayat yang saya contohkan membasuh kepala. Sudah lakukan kajian, ternyata Imam Syafi'i begini kesimpulannya, Imam Hanafi begini, Imam Hambali begini, Imam Maliki begini. Sebabnya kenapa? Ayatnya sudah didapat beliau, sudah dikaji beliau, kesimpulan hukumnya beda antara satu imam dengan yang lain. Okay. Jadi jangan diadu pendapat Rasulullah dengan pendapat imam mazhab. Okay. Apalagi yang dia bertanya, ikut Umar, ikut Rasulullah. Umar tidak pernah bertentangan dengan Rasulullah.
Kalau Umar bertentangan dengan Rasulullah, bukan sahabat yang baik, tidak berhak menjadi khalifah Rashidah.